Melihat dari sisi Allah. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Bilangan 14 ayat 7 dan 8. Sahabat Iktus, cara hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai hidup itu sangat bergantung dari sisi mana melihat segala sesuatu dalam hidupnya. Jika kita melihat segala sesuatu dari sisi manusia, maka kita bisa menjadi lemah. Tetapi jika kita melihat segala sesuatu dari sisi Allah, maka tidak ada persoalan apapun yang lebih besar dari kebesaran Allah kita. Marilah kita melihat segala sesuatu dari sisi Allah. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, 12 pengintai telah mengamati kondisi negeri itu. 10 orang melihat negeri itu dari sisi sendiri. Namun 2 orang di antaranya, yakni Yosua dan Kaleb, memandang dari sisi Allah. Marilah kita memperhatikan beberapa hal penting dari Yosua dan Kaleb, pribadi-pribadi yang melihat segala sesuatu dari sisi Allah. 1. Menjadi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Dalam penilaian Tuhan, Kaleb memiliki kriteria menjadi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Pertama, lain jiwa yang ada padanya, ayat 24. Inilah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Kedua, ia mengikuti aku sepenuhnya. Yosua dan Kaleb adalah pribadi-pribadi yang mengikut Tuhan seumur hidupnya. Ketika Kaleb berusia 40 tahun, ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Demikian pun saat ia berumur 85 tahun. Bandingkan Yosua 14 ayat 9 sampai 12. 2. Ciri-ciri pribadi yang melihat dari sisi Allah. Pertama, memandang segala sesuatu secara positif, ayat 7. 10 pengintai memberi pendapat negatif, pasal 13 ayat 28. Namun, Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu, ayat 8. Kedua, tidak membandingkan masalah dengan dirinya, tetapi dengan Allah, ayat 8. 10 pengintai itu berkata, kami lihat di sana orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Pasal 13 ayat 33. Namun Yosua dan Kaleb berkata, mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ayat 9. Ketiga, memiliki komitmen untuk taat pada Allah. Ayat 9. Yosua dan Kaleb tetap memiliki komitmen untuk taat kepada Allah, meskipun suara banyak orang tidak mendukung pernyataan mereka. Ayat 9. 3. Berkat bagi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Tuhan memberkati orang yang melihat dari sisi Allah. Pertama, ia akan mendapat perlindungan Tuhan. Ayat 10. Bangsa Israel hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 10. Sehingga mereka terlindungi. Kedua, menikmati penggenapan janji Tuhan. Ayat 24. Generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir berjumlah sekitar 3 juta orang. Namun hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke tanah perjanjian dan keturunannya yang akan memilikinya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku menjadi pribadi yang melihat segala sesuatu dari sisi Allah? Bagaimana agar aku dapat melihat segala sesuatu dari sisi Allah dalam hidupku? Apakah berkat yang akan aku terima jika aku melihat segala sesuatu dari sisi Allah? Tuhan Yesus, terima kasih
karena aku telah diperbaharui di dalam nama-Mu. Ketika aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku tidak punya alasan sedikit pun untuk takut menghadapi masalah, karena Engkau Yesus menyertaiku. Kiranya mataku selalu melihat segala sesuatu dari sisi-Mu, sehingga aku dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidupku, dan orang lain pun dapat memuliakan Engkau. Aku mau setia menjadi pengikut-Mu seumur hidupku. Amin. Optimis menghadapi hari depan karena melihat segala sesuatu dari sisi Tuhan.